اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا. الله لي نعم ولي مولاي يا مولاي الله لي الله لي. Kita evaluasi di mana titik lemahnya yang harus kita perbaiki. Nah, sesungguhnya masing-masing kita harus punya target. Evaluasi itu gunanya adalah dalam rangka melihat kelemahannya apa yang membuat kita tidak bisa mencapai target-target. Kalau di ASN itu ada kontrak kinerja di tanggal 1 Januari itu ada kontrak kinerja yang akan menjadi acuan dari capaian kinerja harian dan bulanan, sehingga nanti ketika setelah setahun apa yang harus apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Ketika yang sudah dilakukan tingkat capaiannya sudah seperti apa, apakah sudah sukses, berhasil, maksimal, atau hanya baru sebatas tercapai sesuai dengan tuntutan. Dalam artian maksudnya dilakukan sudah tapi belum maksimal, dan nanti cara mengatasi kendala itu bagaimana, itu yang kita lakukan dalam evaluasi kinerja baik ASN ataupun non ASN. Ke depan sudah harus seperti itu. Atau ASN itu dia punya aplikasi data-data kepegawaiannya ada pada Simpek, kemudian ada SIEKA untuk pelaporan kinerja, lalu juga ada di pegawai Simpek 5, kemudian kalau SIEKA untuk pelaporan kinerja, EPA untuk penyuluh, kemudian penghulu itu juga ada SSO penghulu dalam rangka untuk mengevaluasi capaian kinerja kita. Jadi termasuk si EPA itu bisa jadi nanti pengembangannya, laporannya rencana kinerja tahunan. Jadi sudah seharusnya kita mulai untuk memikirkan. Contoh ada 5 misalnya objek tugas dari penyuluh non ASN yang ditetapkan. 1 misalnya membina majelis taklim A, 2 membina lembaga keagamaan, 3 membina misalnya TPA atau lembaga pendidikan Al-Quran LPA misalnya. Nah, kelima-lima itu nanti menjadi dirumuskan dalam bentuk RKT. Kapan-kapan dilakukan pembinaan itu. Jadi capaiannya misalnya dari 5 itu capaiannya yang mau dibina berapa kali dalam setahun. Misalnya 5 itu kita rata-rata dalam sebulan itu menemui 2 kali misalnya. Contoh 2 kali. Kalau 5 kali 2 berarti 10. Nah, 10 RKT dalam setahun. Nah, yang 10 itu nanti pengimbangnya seperti apa? Nah, itu yang akan dirumuskan dalam bentuk kinerja bulanan. Kalau di SEK itu namanya breakdown kegiatan bulanan. Nah, nanti dalam harian itulah yang kita input, misalnya melakukan pembinaan itu hari Senin, di sini hari Jumat, di sini hari Kamis, di sini hari Rabu. Nah, setelah kita melakukan pembinaan kita upload, nanti akan keluar hasilnya berapa capaian kita. Nah, arah dari sebuah aplikasi itu adalah di situ. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khussah fi baladina Indonesia. Tentang arahan dan saran serta bimbingan kepada kita, yaitu berkenan tentang kedisiplinan, kemudian perubahan ataupun penetapan objek binaan atau kelompok binaan kita masing-masing. Terus tentang kehadiran kita di kantor dan rasa syukur kita
yang terpilih sebagai penyuluh non ASN. Ada beberapa hal tambahan dari kami adalah yang pertama, pesan dari Kasubdit Penyuluh Agama Kementerian Agama Pusat mengatakan bahwasannya lebih dari 50.000 orang penyuluh agama di Indonesia, hanya sekitar 25% tidak sampai malah dari 50.000 itu gema kepenyuluhan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sebabnya adalah karena kehadiran kita sebagai penyuluh di tengah-tengah masyarakat itu bukan tidak nampak, sebenarnya lebih nyata. Hanya saja kita tidak membawa baju kepenyuluhan itu di tengah-tengah masyarakat. Contoh, kalau maja di TPA yang nampaknya ustazahnya, yang nampak ketika sedang bagi ceramah itu ustadznya yang nampak gitu. Ustadz Malin gitu. Kalau tak Bu Uwai ustazah, Bu Uwainya yang nampak, tapi tidak pernah kita barengi dengan merek label yang ada pada diri kita, yaitu tentang siapa kita. Kita adalah penyuluh agama Islam di wilayah Batipu Selatan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kau agak lambok-lambok sengenek kopi awak lampi habis, Pak Kuat teh manihum kelabi loh. Harapan di tahun 2022 ini, keinginan kita bersama sesuai dengan arahan Pak KUA tadi tentang adanya persiapan kita perencanaan sekretariat bersama, satu. Yang kedua tentang binaan kita masing-masing. Yang ketiga kehadiran kita. Kehadiran tambahan diambut dan bidang wak basamo itu adalah kompakanku perlu kita usung dari kini gitu. Itu kan melalui ACC Pak Kua nanti. Kemudian Bapak Ibu, setiap kita mengadakan rapat atau binaan atau arahan-arahan dari Pak Kua atau Koko, hendaknya dari kita Pok Jaluh ada buku agenda dan di situ termaktub daftar hadir awak basamo gitu. Jadi ada yang disampaikan di Pak Kua tadi, ko planning kita, ko ada rencana awak, kemudian biko ketika rapek berikutnya awak celiak yang lah jalan yang lun. Bagaimana progresnya binaan kita, bagaimana jalan awak di kelompok binaan masing-masing, itu akan nampak nanti. Jadi mungkin kepada Bu Bendahara dari Pok Jaluh kok menyiapkan buku agenda gadang cik ni ya. Ya kalau tidak usah, ini ada dulu lah ada apa ya, agenda rapat tu. Tidak usah buat. Ya kalau tidak usah buat ya terpaksa. Nah, terpaksa kita perbaharui. Boleh cari lihat. Dalam tanda kutip beli baru. Tahun 2022. Kemudian yang disampaikan Pak Kua tadi tambahannya adalah bimbingan khusus kita ada 8. Kalau biasanya contoh tadi di Pak Kua Hendra bidang zakat, bukan berarti Ustadz Edi tidak bisa di sini bisa. Pak Usman di bidang keluarga sekinah kan bisa. Jadi kita ceng atau kita rolling pun bisa. Dengan catatan setiap kita membina dan mengantisipasi radikalisme kepada anak-anak kan bisa aja tuh di TPA. Kita nak boleh cakap tu. Jangan buat kita ni kau radikalisme mah nak begitu, tapi ada arahan kita tentang mencegah paham aliran sesat dan radikalisme itu. Kemudian Bapak Ibu, kemudian Pak dan sampai Pak Kua terakhir adalah tentang kehadiran kita. Selain Finjer, kita juga butuh daftar hadir manual. Karena kadang-kadang mungkin Pak Kua lah pengalaman, Nilis, Jojo Ambo, pengalaman adalah ketika dulu ada yang minta database penyuluh non ASN Komendasi, absensi yang paling cepat kita segerakan itu adalah absensi manual. Pengalaman dulu di tahun-tahun 2004 balik 3 oleh dulu yang Batipu Selatan lepas teman-teman Daro. Karena absensi itu yang menjadi acuan dan di Kanwil. Ma absennya kok. Baru SK ditanya, iya jadi penyuluh wak, ma SK-nya. Bara lain tak terputus, baru itu.
tapi absen. Makanya Bapak Ibu yang kawan-kawan ambo, kok dapat absensi awak selain finger yang awak pun tu, yang kita tekan-tekan tiap datang, juga absensi manual seperti itu. Kan kehadiran awak. Lado. Lado. Tapi tetap diisi kadang-kadang ada yang tak mengisi kan. Ada, hanya Sudahnya thank you, dahnya apa juga le cek masalah itu tuh absen tuh gini lah mau ambil ada yang awak ndak hadir dah ketika sebulan je orang hadirnya sadonya nyumpul ya. jadi itu kok gini ya apa tuh yang tahun 2020 2001 lah mau simpan. Jadi mah tahu nan kecek Pakua tadi mungkin PNS ndak P3K yo. Ketika itu datang tahun 2021 patang kalah diusulkan sado Pakua ya. Ini kan Dari Sasmi kan jasa setara ya. Itu diarahkan pengusulannya itu ke staf JFT. Nah, yang tadris seperti itu juga. Iya. Kecuali yang non tadris SPDI agama itu tetap usulan penyuluh. Ya semangat Ustaz. Jangan lama-lama pusat sandi Ustaz. Besok lah sudah apa besok lah tangke P3K baru kuliah. Kemarin saya lagi. Oh, oke. 50 baru. Sasuku. Osman di situ. Mana kok Osman 71? Sama Pak Barang Menandal. Barang Menandal. Abo 72 sana bapak cuma dia lewat capek tebet dari apa tu. Tapi itu sampai di. Dah 72. Oh, 72. Satu ya dalam. Kenyataannya sana 72. Baik. Yang boleh tu. Lah 50 orang. 56. 6 2 tahun lagi pensiun boy. Nah, sampai di mata Baik, gimana? sampai di sinan, sampai di situ. Tambahan mungkin barangkali Biko dari Bu Nur Lailis, kira-kira agenda kita untuk tahun 2022. Kita persamakan bagaimana kegiatan keagamaan di kecamatan kita yang tercinta ini lebih semarak dari tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah. Pada Bu Nur Lailis kita persilahkan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.